Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melihat, maha mendengar, maha dekat, maha menyaksikan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai segala-galanya dengan sempurna. Tidak ada satupun yang ada di alam ini kecuali pasti ciptaan Allah, pasti milik Allah, pasti ada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sepenuhnya. Tidak ada yang bisa lari dari Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang maha mengatur pertemuan ini terjadi. Semoga pertemuan ini penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku sekalian, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku yang baik, kali ini kita akan membahas doa. Kita upayakan setiap hari Kamis kita akan berusaha menambah doa, ya. Doa yang dibaca sekarang adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Doa tentang dicintai Allah ini penting sekali, karena ya kita tahu kalau manusia saja ini silau tidak, itu putih tidak di kacamatanya nih, maaf. Tidak kalau atas kamera. Ya. Jadi kalau kita dicintai saja oleh manusia pasti beda, ya. Orang yang cinta itu akan banyak mengingat, akan memperlakukan spesial, mau berkorban demi yang dicintainya. Ya, dan padahal manusia sangat terbatas. Kalaupun orang cinta ke kita pasti terbatas. Cintanya terbatas, kemampuannya terbatas, kasih sayangnya terbatas, kemudian ya kemampuan melindungi kita juga terbatas, kemampuan menjamin kita sangat terbatas. Tetapi kalau kita dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik, penguasa segala-galanya, yang maha tahu segala keperluan, segala keinginan, segala yang terbaik, dan memiliki apapun yang kita inginkan, yang kita perlukan, yang kita cemaskan, ada dalam genggamannya, maka Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Yang pengetahuan Allah terhadap keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Kekuasaannya di segala-galanya dalam genggaman Allah. Maka kalau mau punya cita-cita, ya kita bercita-cita menjadi orang yang dicintai Allah, yang betul-betul spesial di sisi Allah. Ya, kalau nggak malu mah menjadi kekasih Allah lah, ya. Kekasih di sini bukan kesetaraan, ya, karena kita kan cuman makhluk, tapi orang yang disukai Allah, orang yang disenengin Allah. Nah, harusnya itu yang menjadi cita-cita Paul. Dan ini salah satu ikhtiarnya. Salah satu ikhtiarnya adalah berdoa, ya. Doanya sudah apa belum? Allahumma, wahai Allah, ya. Allahumma inni as'aluka. Ini seharusnya sudah apa? Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, Allahumma tu ya Allah, sesungguhnya aku mohon, ini as'aluka, saya mohon, as'aluka, memohon, hubbaka, cintamu, wa hubba man yuhibbuk, ternyata ada lanjutannya, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Jadi kita mohon cinta dari Allah, kemudian kita juga mohon cinta dari orang-orang yang mencintai Allah. Jadi ini luar biasa nih, ya. Kalau kita dicintai oleh orang-orang yang mencintai Allah, insya Allah kita dicintai oleh orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang hatinya baik, yang akhlaknya baik, yang
ya kehidupannya baik. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa amalan ladzi yuballighuni hubbak, dan mohon ilmu, ya, amalan wa amalan ladzi, bukan ilmu, wa amalan ladzi yuballighuni hubbak, mohon amalan yang menyampaikan saya kepada cintamu. Wah, ini penting. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya bin nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Dan jadikanlah cintaku, kecintaanku. Wah. Allahumma ja'al hubbaka, kecintaanku kepadamu lebih dari aku cintai daripada cintaku kepada diriku sendiri, cinta kepada keluarga, dan kepada air yang dingin. Kenapa air dingin? Ya karena kalau di dulu ini di Jazirah Arab itu kalau sedang sangat panas, gersang, kerinduan kepada air sejuk tuh luar biasa, ya. Sesuatu yang sangat diinginkan, yang sangat dirindukan. Nah, cinta kepada Allah, kita mohon Allah jadikan hati ini mencintai Allah lebih daripada mencintai diri, lebih daripada mencintai keluarga, lebih mencintai dari apapun, ya, dunia yang paling kita inginkan. Kurang lebih itulah sederhananya, ya. Kita lihat sahabat-sahabatku sekalian, Allahumma ja'al hubbaka, Allahumma memohon kepada Allah, Allahumma ini as'aluka hubbak. Jadi kita mohon agar diberikan cinta, ya, cinta oleh Allah kepada kita, dan cinta orang-orang yang mencintai Allah, dan kita minta dibimbing oleh Allah dengan amalan yang dapat menyampaikan kita kepada cinta kepada Allah, dan menyampaikan cinta Allah, dan kita berharap bahwa kita ini mencintai Allah itu tidak boleh terkalahkan oleh kecintaan ke diri, kecintaan ke keluarga, dan ke duniawi ini. Akhirnya ini sangat penting, ya, sahabat-sahabat sekalian. Dan Allah tahu siapa yang berdoa, dan Allah tahu siapa yang berdoa dengan sungguh-sungguh atau doanya hanya basa-basi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu segala isi hati, Maha mendengar. Nah, ini menjadi sangat penting. Kenapa? Ya, kita lihat sekarang situasi seperti ini, banyak kegalauan melihat keadaan di negeri ini, ya. Respek kepada ulama, sepertinya ada siapa, entah siapa di balik semua ini yang secara sistematis mengeluarkan isu-isu untuk menciderai para ulama, ya. Kemudian, ya, ada juga itu sedih sekali ketika disuruh memilih Al-Quran atau Pancasila. Aduh, sangat tidak mengerti. Baru dengar ada pertanyaan yang seperti ini, kan tidak sebanding. Satu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang satu adalah upaya dari para tokoh negara kita, manusia, untuk membuat kesepakatan di dalam membangun negara ini. Ini sangat tidak sebanding, ya, pertanyaan seperti ini. Ya, pertanyaan seperti ini seperti yang kurang percaya kepada Allah, karena couplingnya sangat berbeda, ya. Satu ini adalah benar-benar menunjukkan keimanan, sedang satu lagi Pancasila adalah kesepakatan dalam hidup bernegara. Tidak boleh disandingkan pertanyaan seperti ini. Ini seperti membuat ya, ingin bahasa itunya mah ingin supaya milih yang mana ini, mau bertuhan gitu, ya. Itu kan sekuler sekali, ya.
tidak mengerti kenapa ada pertanyaan seperti ini, apa tujuannya. Tidak pernah ada dalam pendahulu-pendahulu di negeri ini dan perjalanan negara ini seperti ini. Nah, dalam menghadapi situasi yang banyak hal yang menyedihkan, yang membuat kita galau, pilihan kita adalah kita harus semakin dekat dengan Allah. Kita harus dicintai Allah supaya kita dibimbing, dilindungi, dicukupi, disayangi, dibela oleh penguasa alam semesta. Karena kalau kita mengandalkan makhluk, maka kita akan akan menderita, karena makhluk ya tidak bisa diandalkan tanpa izin Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, hidup ini harus jelas goalnya ya. Mau apa nih hidup ini? Hidup cuman sebentar, belum tentu kita akan panjang umur. Harus bagaimana nih? Sedangkan banyak hal yang akan terjadi ke depan ini dan kita tidak tahu. Tapi Allah tahu. Kita tidak tahu keperluan-keperluan kita, tapi Allah tahu keperluan kita dan menggenggam yang kita perlukan. Kita tidak tahu ancaman-ancaman, hal-hal bahaya yang akan menimpa kita. Apakah dari alam, bencana alam, atau bencana situasi politik, situasi yang rahasia-rahasia yang ingin menjauhkan umat Islam dari agamanya. Tapi Allah tahu semua rahasia, semua rapat-rapat tersembunyi, semua strategi. Allah tahu semuanya dengan sempurna. Nah, kita juga tidak tahu nih wabah apa yang akan terjadi lagi. Tapi Allah Maha tahu apapun yang akan terjadi. Pilihan kita adalah bagaimana menjalani hidup ini senantiasa ada dalam bimbingan Allah. Dibimbing cara berpikir kita, dibimbing kita dalam bersikap, dibimbing oleh yang Maha memberi hidayah di dalam mengambil keputusan, dibimbing di dalam menyelesaikan masalah. Kemudian kita pun ingin dicukupi oleh yang Maha Kaya, Allah, yang Maha tahu segala keperluan kita dengan kecukupan yang aman, artinya yang berkah lah ya. Kecukupan yang membuat kita bersyukur, kecukupan yang membuat kita terpelihara dari ujub, ria, takabur. Kita juga sangat memerlukan pertolongan Allah agar kita ini dijaga ya. Dijaga dari apa? Ya dijaga nih akidah kita jangan sampai meleset. Jangan sampai kita punya Tuhan yang lain selain Allah. Ini serius hadirin ya, jangan sampai menuhankan dunia, menuhankan gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, subscriber, dan sebagainya. Jangan. Oh iya, mumpung ingat nih, mulai hari ini, mulai hari ini, media sosial Agim Official tidak ada lagi iklan-iklan. Sudah minta diberhentikan ya. Jadi YouTube, Facebook dan sebagainya tidak boleh terselingi lagi oleh iklan-iklan. Jadi ditutup karena memang media sosial ini bukan untuk mencari nafkah, tetapi untuk berdakwah. Mohon maaf kalau kemarin ada, walaupun dananya digulirkan kembali, tapi sekarang tidak. Lalu bagaimana dong tentang ini? Padahal kan banyak yang harus digaji, banyak teknologi yang harus kita upgrade dan sebagainya. Allah Maha Kaya. Nanti Allah akan cukupi dengan jalannya. Mungkin di antara para pemirsa yang merasakan manfaat dari acara ini, ingin kontribusi mendapatkan pahalanya, monggo silahkan ya. Tapi yang jelas Agim Official bukan untuk bisnis, apalagi memperkaya diri, tidak ya. Ini adalah untuk berdakwah, insya Allah Allah akan cukupi. Dan boleh juga kalau ada teman-teman yang memang mau berkontribusi untuk alat dan sebagainya, mudah-mudahan kebagian pahalanya yang sama. Lanjut ya. Tadi kita lagi bicara apa?
Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segala-galanya, sehingga kita serius sekali bagaimana hidup ini dituntun, bagaimana hidup ini dijaga oleh Allah, dilindungi dari kemenuhankan selain Allah, dilindungi dari sifat-sifat munafik, dari kesombongan. Nah, kita betul-betul berharap Allah yang menguasai diri kita ini memperlakukan kita sangat spesial, sehingga hidup yang sebentar ini murni kita jadi hamba Allah, bukan hamba gelar, pangkat, jabatan, ya aksesoris duniawi, bukan. Walaupun nanti dunia diberikan kepada kita sesuai dengan rencana Allah, mungkin ada yang bergelar doktor, profesor, mungkin ada yang jadi menteri dan sebagainya, itu terserah Allah yang mengatur takdir. Yang penting adalah hati kita lurus, tidak diperbudak apapun. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi khalifah. Artinya khalifah ini orang yang dipilih oleh Allah, bisa berkarya, bermanfaat banyak, bisa kreatif, bisa produktif, menjadi jalan ilmu, jalan hidayah, jalan rezeki, jalan kebahagiaan, jalan kesembuhan. Pokoknya hidup ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk kontribusi yang besar. Dan tidak bisa begini kecuali Allah yang memampukan kita. Dan yang ketiga, mudah-mudahan hidup yang sekali-kalinya di dunia ini, kita dijadikan oleh Allah menjadi bukti indahnya Islam. Bukti, jadi wujud pada diri kita tuh ya, perilaku kita, tutur kata, sikap, cara berpikir, cara berbuat sebagaimana Rasulullah SAW menjadi bukti. Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Jadi tidak cukup kita hanya senang berbicara tentang agama, tentang dakwah, tidak cukup itu, tetapi lahir batin kita ini betul-betul oleh Allah dijadikan bukti indahnya Islam. Wah, ini luar biasa, hatinya betul-betul, kehidupan kita tuh menjadi abid yang ibadah kepada Allah. Kemudian saat yang sama diri kita dibimbing oleh Allah menjadi produktif, ya, bisa bermanfaat banyak dalam berbagai urusan, dan diri kita, pribadi kita menjadi bukti indah. Nah, di sanalah kita bisa berdakwah dengan baik. Begitulah hadirin sekalian. Kita harus dekat dengan Allah supaya dibimbing terus, ya. Kalau membuat medsos, media sosial juga harus minta dibimbing kepada Allah. Jangan sampai media sosial kita ini perkataan, perbuatan itu sekenanya, sekepikirnya, semaunya, dan nanti bisa menimbulkan polemik, menimbulkan masalah, menimbulkan kehebohan. Kita harus minta kepada Allah, ya Allah, apa yang mau saya posting ini engkau suka tidak? Kalau suka silahkan, kalau membuat engkau ridho silahkan, kalau ini manfaat mudahkan, kalau ini postingan tidak baik jangan ya Allah, jangan ya. Apa artinya engkau tidak, kalau apa artinya sebuah viral kalau engkau tidak ridho? Nah, begitulah sahabat-sahabat sekalian. Mau apa nih, situasi makin kurang pasti, makin ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok lusa, rencana apa kepada umat ini, tapi Allah Maha tahu. Kalau kita dekat semuanya dengan Allah, insya Allah Allah akan membimbing kita semua, mencukupi, melindungi, dan tidak ada yang bisa melakukan itu dengan sangat baik kecuali hanya Allah, pemilik penguasa segalanya. Makanya mau apa hidup ini nih? Aduh, maaf, mau apa? Udahlah, kita cari ilmunya supaya kita bisa kenal ke Allah, bisa tahu apa yang Allah sukai, apa yang Allah senangi. Kita berbuat apa ajalah yang membuat Allah senang kepada kita, dan kita riyadhah, terus melatih diri, ya,
Mudah-mudahan nih ke depan kalau sudah jadi rumusnya BMQ, BMQ itu belajar menata kolbu ya. Ada yang nanya, mau bagaimana mau gabung dengan BMQ? Ini baru iklannya aja dulu. BMQ ini memang akan kita buat untuk orang yang cuma satu syaratnya, sungguh-sungguh, itu aja. Sungguh-sungguh niatnya ingin dekat dengan Allah. Sungguh-sungguh belajar dengan niat ingin dekat dengan Allah. Mudah-mudahan hidup ini manfaat. Dan sungguh-sungguh riyadhah. Karena nanti yang ikut belajar menata kolbu ini range-nya sangat luas ya, dari mulai yang ya usia juga luas boleh, kemudian kemampuan juga beda-beda. Apakah semuanya nanti harus sama? Nah, kita buat nanti programnya itu adalah ibadahnya itu sesuai dengan kemampuan masing-masing tentu ya, karena tiap orang beda-beda. Tetapi yang paling penting riyadhah yang paling utama yaitu manajemen kolbu atau menata hatinya ini supaya bersih gitu menuju Allah. Goalnya apa dari BMQ belajar menata kolbu? Ya supaya dicintai Allah harus memiliki kolbun salim. Kolbun salim itu yang bagaimana? Yang hatinya tuh tidak menuhankan apapun siapapun selain Allah. Benar, Allah aja yang mendominasi. Dan hatinya bersih dari kemunafikan, tidak ada acting, tidak ada di casing buat sibuk dengan penilaian makhluk sehingga beda depan belakang, tidak. Nanti tuh benar-benar sesudah tauhidnya bagus, berusaha sidik, hidupnya lurus, bersih gitu. Dan riyadhah nanti supaya bersih dari ujub, dari ketakaburan, dari dengki kepada orang yang beriman. Nah, terus latihan ya, mulai latihan jaga pandangan, jaga lisan, sehingga ya mudah-mudahan Allah yang maha melihat kita belajar dan berlatih menata kolbu. Mungkin ditambah ya judulnya bukan belajar menata kolbu tapi BBM mungkin ya, belajar dan berlatih menata kolbu. Terserahlah nanti judul bisa diatur. Tapi yang jelas judulnya juga jangan sampai jadi ujub. Kan ada yang menyarankan, kenapa enggak menyebut Majelis Kolbun Salim? Ya itu nama yang bagus, tapi ya khawatirlah kita jadi tidak tertata nanti hati kita, merasa lebih dari yang lain, merasa spesial. Hanya dengan judul aja kita bisa jadi ujub nanti ya. Makanya kita cari judul yang paling aman dan bukan menjadi prioritas utama namanya ini, karena yang prioritasnya adalah perubahan pada diri kita. Nah, rekan-rekan sekalian, sudah ini ya, sudah hampir 5:30 guru kita berada di radio MKFM. Masya Allah, mudah-mudahan sudah tersambung. Dan bagi rekan-rekan yang akan menyimak ke seluruh jaringan radio MKFM, silakan menyimak uraian dari guru kita bersama Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid.